Bentar. Jadi kita mulai untuk mempersingkat waktu karena kita targetnya kan jam 9 selesai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama sebenarnya ada yang memanggil saya ibu, ada yang memanggil saya kakak. Jadi karena lebih enak kita panggil kakak saja. Nah, jadi perkenalkan nama saya Kak Mori. Saya mengajar literasi khusus bahasa Inggris. Nah, hari ini kita kasih tips-tips cara menjawab soal-soal yang berhubungan dengan literasi bahasa Inggris di UTBK. Di sebelumnya, mungkin ini kan kalau kita lihat kan hanya ada berapa ya, Kak Wanda? 4 ya? Ada 3 orang nih, Kak. Oh, 3 orang, karena tambah Nah, dengan mudah-mudahan Kak nanti Mori ya. lagi yang lain ya. Oke, selagi menunggu karena waktu terus berjalan, jadi kita apresiasi untuk yang sudah masuk duluan. Jadi izin kakak share materi hari ini ya. Jadi nanti kalau memang tidak nampak, nanti akan kakak share link soalnya di Google Drive, nanti bisa diakses di link Google Drive. Bentar. Izin sudah nampak di layar masing-masing. Kita anggaplah adik-adik sekalian. Muncul? Kak Wanda, muncul tidak di layar masing-masing HP ataupun laptop? Udah, Kak. Muncul nih, Kak. Sudah ya. Oke, sebentar. Kita slideshow saja biar nampak semua ya. Oke. Jadi pembahasan hari ini soal-soal UTBK yang berkaitan dengan bahasa Inggris, khususnya literasi bahasa Inggris. Nah, kalau mungkin kan kita kan pembahasan ini sekaligus kita sharing. Kira-kira adik-adik sekalian di kelas ini, ya di kelas virtual ini, kira-kira kesulitan menjawab soal yang bagaimana? Sebelum kakak mulai pembahasan soal UTBK. Bisa direspon? Mungkin ini kalau kita bilang dari 2 orang ya, Dwi ataupun Anggraini ataupun Abbas. Ada? Kalau tidak ada, misalnya istilahnya selama menjawab soal, ada tidak Anggraini yang susah ketika dapat soal bahasa Inggris? Kalau tidak ingin buka tidak ingin apa namanya videonya, suaranya saya juga boleh. Bagaimana Dwi Anggraini? Ini yang baru masuk, Dani, bagaimana? Terdengar suara kakak, Dani? Oke, berarti kalau tidak respon, berarti langsung saja. Istilahnya ya semoga bermanfaat ya. Selama 1 jam ke depan, kakak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UTBK. Di sini ada dari start, kita mulai dari 67 karena nanti kan di awal-awalnya soal-soal yang berkaitan dengan literasi bahasa Indonesia ya. Kemudian soal-soal TPS lainnya. Oke. Jadi untuk yang soal literasi bahasa Inggris ini biasanya paling sering dia soal tentang main idea, ide pokok. Kemudian yang ini dia nomor 67 ini tentang the outer attitude. Kalau bahasa Indonesianya itu attitude kan sikap
atau cara dia menyampaikan. Ada author berarti kalau di sini author berarti kan si penulis teks tersebut. Oke. Jadi karena di soal itu kita berpacu dengan waktu, otomatis kan adik-adik sekalian harus menjawab soal dengan tepat dan istilahnya efektif dan efisien. Efektif di sini berarti sudah benar dan efisien sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Jadi satu soal kalau kakak hitung-hitung itu sekitar 1 menit 30 detik. Nah, jadi 1 menit 30 detik itu istilahnya sudah maksimal waktu yang diperlukan. Jadi diharapkan berpacu dengan waktu ketika menjawab soal. Oke, tipsnya berarti untuk soal-soal teks, langsung dari kalimat soal langsung kita ambil keyword. Kalau bahasa Indonesianya itu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini dikatakan the author attitude. Nah, selalu nanti di soal pasti ada the author attitude ataupun author tone. Nah, nanti kakak kasih tips-tipsnya. Nah, kalau ada author attitude, sikap dari si penulis, berarti tipsnya itu adik-adik sekalian bisa langsung baca satu kalimat setiap paragraf, ya kan? Langsung kita di sini coba kita ambil the sugar impacts your red blood cells by competing for space impact. Jadi Enggak, ada buat stopwatch nih. Oke, bentar ya adik ya. Mungkin Kak Monya terkendala jaringan nih. Ini kita tunggu Kak Monya masuk lagi sebentar lagi ya. oke, ini apa mungkin jaringan kakak ya tiba-tiba mati ini. Oke, sebentar ya kakak share screen lagi. Pembahasan TBK. Oke. Muncul di layar adik-adik sekalian. Muncul Kak. Oke. Jadi ini mungkin nggak apa kendala dari kakak, ini udah ganti sinyal yang lain biar tidak tiba-tiba mati ya. Oke, jadi tadi kata kuncinya kan langsung di paragraf 1 ambil kata-kata yang adik-adik ketahui. Misalnya sugar, kemudian white blood cell, mungkin white sudah tahu, blood kan sering kan? Jadi sel darah putih. Nah, logikanya berarti kalau ada sugar di white blood cells, istilahnya compete kan kompetisi, berarti berkompetisi dia berpacu untuk mendapatkan space tempat dari vitamin C. Nah, jadi otomatis adik-adik ambil, oh ini pasti ini tentang vitamin C, dia kasih informasi yang kaitannya dengan sugar. Berarti kan negatif kan sugar, saya berkaitan sugar sama vitamin C untuk kita memperebutkan space tempat. Nah, jadi karena kita tipsnya 1 menit 30 detik, langsung saja di paragraf 2. Oh, berarti eating fresh fruit. Oh, berarti
dia kasih saran nih dengan dia makan makanan yang sehat seperti buah-buahan. Kan kita tahu kan arti fruits and vegetable. Nah, berarti buah-buahan sama sayur-sayuran ini bisa imun kan, kalau bahasa Indonesia juga imun ya. Jadi sistem pertahanan tubuh boosting. Boosting itu kan meningkatkan imun dia, benefit bermanfaat dari vitamin C tadi dan phytonutrients found in the fresh raw food. Nah, misalnya kalau adik-adik tidak tahu arti raw, langsung adik bisa menerka, oh ini pasti otomatis ini dikasih tahu tips-tips untuk kita makan makanan yang sehat. Nah, langsung nanti ke paragraf terakhir. Nah, dikatakan di sini, don't stress out. Nah, kalau stress kan tahu artinya ya, berarti tidak boleh stres. Berarti dia kasih prohibition, dia kasih larangan. Oh, tidak boleh kita stres, karena itu bisa immediately throw out the sugar and load up fresh green. Nah, jadi istilahnya kita kurangi sugar, kemudian kita isi dengan makanan-makanan yang berserat seperti berwarna hijau. Kemudian fruits and veggies. Nah, veggies ini kan sama dengan vegetable. Nah, di sini berarti kan langsung kita simpulkan. Si author ini dia kasih informasi ada salah satu istilahnya bahaya sugar ini, gara-gara ada sugar sehingga berkompetisi dengan vitamin C, dikasih saran ke kita, harus kita supply vitamin C, kan saran ya. Kemudian dikasih prohibition, dia kasih larangan, janganlah kita stres. Nah, berarti kan sudah dapat ide di situ. Nah, kira-kira sikap ataupun cara menyampaikan si author, si penulis ini, nah, langsung adik-adik lihat di sini. Ini kan ala bisa karena terbiasa. Adik-adik harus terbiasa dengan teks-teks yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Pasti nih kakak kasih tips di sini sebentar ya. Nah, di pilihan tadi nanti bisa sebentar ini. Nah, tips-tipsnya. Jadi kalau di course ini ada nanti tips-tips yang kakak kasih. Nah, tadi kan considerate kan? Coba balik kembali. Bentar. Nah, tadi kan pilihannya ada considerate, kemudian yang B ada persuasive, confidence, objective, serious. Nah, kalau ada pilihan-pilihan considerate, ini adalah positive attitude. Ada perhatian dia. Apakah tadi di teks yang kita baca hanya satu kalimat itu, apakah dia memberikan perhatian ke kita? Nah, positive attitude. So, contohnya kalau sehari-hari dia kasih perhatian, oh ada masalah tentang kebakaran, otomatis kita memberikan bantuan balai bencana untuk pengungsi yang kena kebanjiran atau kecelakaan misalnya, atau kebakaran. Nah, itu kan perhatian dia, ada kata-kata feelings itu, perasaan dia, kita sangat berempati misalnya terhadap tsunami ataupun bencana alam. Nah, di situ kan tidak ada. Nah, kemudian persuasif. Persuasif itu kan sama dengan bahasa Indonesia, ada ajakan ataupun dorongan. Berarti kemungkinan kan kita simpan dulu pilihan jawaban tadi di sini. Bentar. Di sini ada kata persuasif, ajakan. Kita simpan dulu. Confident itu kan sinonim dengan percaya diri. Jadi yakin dia. Nah, kalau di sini confidence berarti dia yakin. Nah, kalau yakin tipsnya kalau nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya misalnya. Nah, ada kata-kata Mas di paragraf tersebut. Ada tidak dia keharusan misalnya kamu harus menjaga kesehatan. Nah, balik nanti ke teks ini. Nah, cari keywordnya. Adakah dia tulisan must di situ? Nah, itu tips secara cepat. Nah, jadi dia yakin pasti dengan statement dia. Sedangkan ini kan dia hanya kasih kalimat imperatif. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat ajakan. Seperti yang tadi. Gimana tadi di paragraf terakhir. Misalnya, don't stress out, ini prohibition. Kemudian di sini ada kata-kata di baris ke mana tadi ya? Ada kita baca. Kalau mau di scan di sini baris ketiga. Nah, bisa
If you want your new healthy habit to stick, be persistent. As you try switching out a large salads for soda and chips. Berarti harus yakin, harus tetap kamu merubah dengan pola makan menggunakan salad. Nah, jadi kan dia kasih statement imperatif. Kalau bahasa Indonesia imperatif itu kalimat ajakan. Ayo kita tetap menjaga pola makan. Oke. Berarti kemungkinan kan yang di C persuasif ajakan. Nah, kalau confidence tadi kan percaya diri atau yakin dia statement itu benar. Nah, sedangkan di sini kan tidak ada keyword must, tidak ada keyword have to atau has to. Kalau bahasa Indonesia harus. Nah, berarti kita simpan dulu jawaban di C. Nah, di objektif. Kalau objektif ini sesuai dengan kenyataan atau fakta, evidence. Jadi biasanya objektif ini ada 2 statement di situ. Misalnya tentang cigarette, biasanya tentang rokok. Jadi di paragraf tertentu dia istilahnya memberikan kalimat positif bahwa produksi rokok itu untuk petani tembakau. Nah, sedangkan nanti paragraf terakhir dia kasih statement juga bahwa perokok itu juga tidak baik. Berarti kan dia objektif ya, tidak menyudutkan salah satu pihak, tetap mendukung kedua pihak dia. Nah, itu kalau objektif. Coba satu lagi ya. Nah, objektif berarti sesuai dengan fakta atau evidence. Objektif tidak berat sebelah. Kalau kakak buat tidak berat sebelah. Jadi dia mendukung kedua statement itu. Sedangkan yang tadi kan tidak ada perbandingan kedua topik. Dia hanya menceritakan tentang sugar, kemudian dia kasihlah solusi, kasih makanan yang sehat. Nah, ataupun tidak boleh stres. Nah, kalau serius itu realistik. Biasanya ini serius berkaitan dengan masalah-masalah yang urgent. Nah, misalnya tentang politik. Jadi dia realistik. Kalau bahasa Indonesia ini adalah sesuatu yang pasti kejadian di situ dan ada istilahnya ada alasan-alasan kenapa kejadian itu terjadi. Nah, biasanya berkaitan dengan politik ataupun berkaitan dengan sejarah. Nah, itu yang serius. Nah, jadi adik-adik ingat aja, kalau misalnya di pilihan jawabannya ada kata-kata seperti ini, berarti nanti cari tips-tips ataupun kata-kata kunci yang ada di dalam teks. Oke. Kalau kakak lihat ini kan, mungkin ada yang malu-malu kan, di chat, kolom chat kan dia katakan kan belum banyak kosakata. Jadi kalau tips dari kakak gini saja, ambil kosakata yang kamu ketahui. Kalau sugar kan pasti adik-adik kan familiar ya. Nah, jadi ambil kosakata yang familiar, langsung gabungkan kata-kata yang tidak diketahui itu menjadi satu ide. Seperti kakak buat tadi kan, ada sugar, kemudian ada, coba kita kembali sini. Bentar ya. Yang tadi, ambil aja keyword-keywordnya, gabungkan jadi satu kalimat. Nah, jadi karena kan kalau di literasi apalagi di soal-soal kita berpacu dengan waktu kan otomatis ambil saja kata-kata yang kamu ketahui. Nah, kita bisa memprediksikan ide dari setiap paragraf ini. Nah, ini kalau yang ide. Kalau yang tadi tentang author attitude, otomatis kan adik-adik ini aja. Bisa di screenshot ini. Nanti kalau soal-soal dapat tentang author attitude, berarti ambil keyword-keyword tentang ini. Nah, ataupun di sini bisa juga kalau dikatakan positif kadang-kadang kan pilihannya gini. Ada concern, ada considerate, determine, optimistic, persistent, positive, truthful. Kalau ada kata-kata ini, berarti kan teks di dalam itu cerita tentang hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang positif contohnya gini, cerita dia walaupun anak-anak misalnya terjadi kenakalan remaja misalnya, tetapi kan di teks tersebut si penulis menulis cerita yang optimis. Bisa kita akan mencegah kenakalan remaja dengan pemberian pola asuh
orang tua yang baik misalnya. Berarti kan di kalimat-kalimat di dalam teks itu tidak ada yang menyudutkan. Misalnya ini misalnya kesalahan didikan orang tua, dia tidak menyalahkan, tetapi dia tetap optimistik. Berarti dia sikapnya positif. Ini pilihan-pilihannya: concern, considerate, determined, optimistic, persistent, positive, truthful. Nah, kalau negatif, misalnya negatif gini, bukan negatif yang jelek. Negatif misalnya ada kasus tidak bisa kita selesaikan, misalnya. Misalnya tentang seringnya saya kebakaran hutan. Kebakaran hutan di situ tiba-tiba dijelaskan di situ, walaupun sudah ada larangan, misalnya ada prohibition to do not cut down the tree, tapi tetap di situ dibilang kan the citizen still cut off the tree, misalnya. Berarti kan dia dianggap kan tidak memberikan solusi di situ, tetap dia pesimistik. Jadi lihat nanti kalau dia tidak ada memberikan solusi, berarti dia sudah pesimis bahwa kasus ataupun permasalahan itu tidak dapat diatasi. Kalau yang ada kata-kata seperti ini, cautions, yang bahaya, critical, disapproving. Disapproving contohnya misalnya kan ada kebijakan pemerintah, misalnya government policies tentang misalnya biasanya kan cerita tentang US misalnya. Ya tidak akan ada politics misalnya, susahnya money politics, di situ dituliskan susahnya menghindari, avoid money politics. Berarti dia tidak bisa kita selesaikan, tetap akan terjadi money politics. Berarti kan dia istilahnya disapproving. Approve itu kan setuju, berarti dia tidak setuju dengan adanya money politics di situ. Tapi nanti di pilihan jawaban ada kata-kata seperti itu. Doubtful, ragu-ragu. Misalnya ragu-ragu sini belum pasti. Nanti ada keywordnya may. Makanya kan satu soal ini kalau kita jabarkan panjang sekali keyword-keywordnya. Ini kan baru satu keywordnya kan. Pilihannya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Dan di 5 pilihan jawaban itu ada keyword-keyword yang harus kita tahu. Makanya ini perlu waktu yang panjang untuk satu tipe soal. Yang seperti ini juga ada keywordnya. Kalau doubtful itu ada kata-kata may, belum pasti. May itu artinya mungkin, kan maybe, mungkin. Berarti nanti di teks itu ada tulisan may di situ. It seems, seems juga ada kata-kata seem. Seems itu kalau bahasa Indonesia sepertinya. Sepertinya kan belum pasti. Ataupun perhaps, satu lagi perhaps, mungkin. Jadi adik-adik mungkin nanti, ini kan baru istilahnya kelas pre kita bilang awal, untuk mengetahui sekilas tentang soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Nanti mungkin penjelasannya lebih banyak, nanti mungkin ada di pertemuan berikutnya kalau memang ingin lanjut lagi. Kalau netral biasanya tidak memihak dia. Jadi tidak menyudutkan satu pihak, tetap dia setuju kedua pihak. Nah, tidak ada kata-kata tulisan netral atau realistik. Oke. Kalimat soalnya, kalau yang tentang attitude, pasti the author attitude toward, kalau bahasa Indonesia ini, sikap ataupun cara berpikir dari si penulis terhadap teks tersebut adalah, itu kalimat soal. Ataupun ada juga kalimat soalnya, which of the following the best reflects the author attitude toward, kalau bahasa Indonesia, yang mana yang di bawah ini yang merefleksikan sikap dari si penulis terhadap teks tersebut. Satu lagi, what is the author attitude toward the topic of the passage, bahasa Indonesia, apa sikap dari si penulis terhadap topik dari teks. Jadi seperti inilah. Tapi kan kita kan waktu soal kan tidak usah kita artikan. Kita ambil saja topiknya ataupun keyword yang kamu ketahui. Pasti ini author attitude ini berarti berkaitan dengan sikap dari si penulis. Makanya di sini ada tips-tipsnya. Ini saja. Jadi yang biru ini aja
yang adik-adik ingat untuk menjawab soal tentang author attitude. Ini baru satu soal. Nah, ini kakak kasih yang paling bawah ini. Cara menjawab soal author attitude. Kadang-kadang ada di soal juga pernah kakak dapatkan kan, author tone. Itu sinonim ya. Jadi jangan bingung, kok ada tone? Tone biasanya kan ada. Biasanya kalau di musik kan. Tetapi kalau di soal-soal bahasa Inggris, tone itu artinya sikap. Nada penyampaian. Nah, kalau ada kata-kata author attitude ataupun author tones, berarti caranya skimming ataupun scanning the text. Skimming kalau di bahasa Inggris artinya cari ide pokok. Jadi baca saja yang tadi sudah kita buat ya. Satu kalimat setiap paragraf. Satu kalimat saja. Kalau adik-adik tidak tahu arti, susah sekali artinya, ambil kata-kata yang pasti artinya sudah ada di pikiran kita. Nah, jadi jangan istilahnya shock, aduh gimana nih tidak tahu arti, bagaimana cara jawab. Jadi karena kita berpacu waktu, ambil aja kata-kata yang kamu ketahui, kamu kombinasi, langsung nanti istilahnya langsung di otak, oh idenya tentang ini. Oke. Bisa satu lagi scanning. Scanning itu scanning kalau bahasa Indonesia kan kita lihat sekilas. Nah, jadi baca cepat. Scanning menemukan frasa ataupun kata petunjuk berupa verb, bisa adjektif atau noun. Nah, ambil kata-kata kunci atau petunjuk seperti ini contohnya. Bentar ya. Nah, ini kata-kata petunjuknya. Ini boleh di screenshot kan? Kata-kata petunjuk untuk, nah yang sikap ini maksudnya kan pilihan jawaban. Nanti kan pasti ada kata-kata A, angry, B, doubtful, C, disagree, D, critical, dan seterusnya. Kalau ada kata-kata ini di pilihan jawaban, berarti tipsnya cari kata-kata petunjuk yang ada di dalam teks. Kalau nanti di teksnya ada tulisan mad, angry, rage, berarti nada ataupun sikap si penulis itu berarti angry. Kalau ada kata-kata doubt, hesitance, hesitate, not sure, disbelief, not believe, not convinced. Kalau kakak tambah lagi perhaps, maybe, yang tadi kan, berarti itu tentang doubtful. Atau disagree, ada kata-kata different point of view, don't agree, disagree. Jadi adik-adik sebenarnya kan tidak perlu full kalimat harus diketahui arti. Ambil aja keyword ini. Nah, jadi diingat keyword ini, pasti dia akan masuk. Ini kan istilahnya sudah disimpulkan, bertahun-tahun yang sudah kakak lihat teksnya, pasti ada pilihan jawaban seperti ini. Berarti adik-adik cari saja kata kunci yang ini. Oh, dipilih di teks, di kalimat teksnya itu ada don't agree, disagree. Berarti ada si author, sikap si author ini berarti disagree. Kalau ada kata-kata critical kan berarti unnecessary, tidak penting, unimportant, disagree, inefficient, dan seterusnya nih. Yang tadi kan positif, kalau yang positif kan berarti yang baik, pasti dia ada kata-kata good, great, wonderful, futuristic, modern. Nah, jadi hal-hal yang positif. Sampai nanti yang negatif. Mungkin ini saja istilahnya yang adik-adik ingat. Ini baru satu soal. Nah, kira-kira sebelum ke soal berikutnya, ini baru satu teks untuk satu soal. Nah, oke, ini ada pertanyaan. Kalau nanti pilihannya selain itu gimana, Kak? Pilihan apa? Pilihan jawabannya. Kalau nanti pilihannya selain dari itu. Selain dari yang kakak tampilkan di sini ya. Coba di chat kembali ini ya. Ini kan Dani ya. Nah, di sini selagi Dani mengechat. Nah, di sini kan kalau kita hitung sudah kakak kasih tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 yang sesuai dengan soal. Tambah lagi negatif, positif, ya kan?
Nah, di sini pun considerate ini bisa nanti ada concern, determined, optimistic, banyak ini. Kalau kita hitung, banyak. Nah, di considerate ini kan kalau kita lihat, coba lihat di layar, considerate ini kan di sini kan, considerate itu punya positif. Nah, berarti bisa juga nanti di pilihan jawaban ada tulisan concern. Kalau ada concern itu berarti positive attitude. Berarti di dalam teks itu ada cerita tentang hal-hal yang positif seperti di keyword tadi. Keyword tadi mana tadi? Nah, ini kalau yang positif. Berarti nanti keyword di soal ada kata-kata benefit, important, vital, essential. Nah, ada kata-kata yang positif semua. Selain itu ada banyak. Ini istilahnya kalau kakak tulis di layar ini yang paling banyak muncul. Jadi selama bertahun-tahun kakak mengajar tuh dari dulu, dari awalnya SBMPTN berubah nama sampai sekarang namanya UTBK, ya kan? Jadi kalau dari 2012 sampai dengan 2023 ya, masuk 2024 ini yang paling banyak muncul. Nah, kalau karena kakak ini istilahnya mengajar bahasa Inggris, sudah level kampus lebih tambah lagi, banyak lagi dia. Nah, jadi untuk yang level masuk perguruan tinggi, yang ini yang paling banyak. Nah, jadi kami yang di course, di les, kami mengambil beberapa banyak soal, kami simpulkan yang paling banyak masuk soal yang ini. Nah, jadi adik-adik harus ingat, ini yang paling penting. Oke? Berarti clear ya, Dani? Ada lagi pertanyaan untuk soal yang pertama tentang author tones ataupun author attitude? Kalau clear, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Oke. Ada? Tanpa buka suara, tanpa buka ini pun tidak masalah. Berarti clear ya? Atau ketik di chat saja juga boleh. Silakan Dina. Dina ini gimana? Any questions? Ada pertanyaan? Apa terlalu cepat? Boleh di chat, di kolom chat juga boleh ketik misalnya apa. Ada pertanyaan untuk soal yang pertama? Oke, berarti selagi menunggu chat dan masuk, nah, kita lanjut dulu ya ke soal yang kedua yang berkaitan dengan teks yang sama. Karena kan di soal UTBK itu satu teks minimal ada soal 3. Itu minimal 3, maksimal itu 5. Jadi otomatis kan satu teks itu bisa bercabang soal. Nah, ini tadi kan. Berarti tipsnya kalau persuasif ambil kata-kata imperatif atau prohibition. Kalau bahasa Indonesia imperatif itu kalimat perintah. Prohibition itu kalimat larangan. Ini boleh di screenshot cara jawabnya. Berarti ada kata-kata don't stress out, berarti prohibition. Be persistent itu berarti persuasif, itu imperatif, ajakan. See how much better, try replacing. Nah, berarti kan kalau bahasa Indonesia kan di sini lihat seberapa banyak kamu mencoba mengganti dengan telur. Nah, replacing. Jadi ada kata-kata ajakan. Makanya jawabannya C. Oke, ini lanjut saja nih. Ini PowerPoint-nya kan. Bentar ya. Nah, ini sebenarnya dia tidak mau lanjut. Nah, ini tips yang kedua. Selain tadi yang cari yang tadi keywordnya ya, kata kuncinya dengan imperatif, kalimat ajakan ataupun kalimat larangan, bisa juga tipsnya adik-adik harus tahu
jenis teksnya. Ini kalau di sekolah kan hortatory exposition. Kalau bahasa Indonesia itu teks pemaparan. Kalau teks pemaparan itu pasti di paragraf 1 dia berkaitan dengan tesis. Tesis itu dia kasih informasi awal. Kemudian argumen. Argumen itu pendapat. Yang terakhir recommendation. Nah, recommendation diselipkan dengan argumen. Jadi kalau tips yang kedua, biasanya kalau orang paham tentang jenis teks, kalau dia ada argumen, nah ada pendapat orang, kan pendapat orang ini, pendapat si penulis. Dia kan nggak riset ini, nggak ada hasil penelitian seseorang. Ini kan harus hanya berupa argumen. Sampai dia kasih rekomendasi. Kalau bahasa Indonesia kan rekomendasi itu kan saran. Kalau saran berarti berkaitan dengan ajakan. Nah, itu bisa juga tips yang kedua. Kalau nanti ada kalimat-kalimat rekomendasi, berarti ajakan, ini pasti persuasif. Ajakan persuasif. Itu persuasif itu sama seperti kalau di teks cara membuat. Nah, itu kan persuasif diajak, misalnya yang terakhir kan, simpan di misal serve in the oven misalnya, fresh oven. Kalau bahasa Indonesia hidangkan dari oven. Nah, itu kan bisa dikasih saran, recommendation. Oke, ini jadi teks ini kalau dijelaskan itu tipenya hortatory exposition. Oke, soal berikutnya. Nih, soal berikutnya, otomatis kan langsung ke soal kan, karena kita teks sudah baca tadi. Nah, dikatakan di sini, the sentence eating more fresh fruit and vegetable is a great way to get immune, boosting benefit from vitamin C and other phytonutrients found in fresh raw food. Can be restated as, nah, sekarang tipe soal kedua. Tipe soal kedua, kalau ada kata kunci restated, itu ingat ya, restated itu kalau bahasa Indonesia digantikan oleh, digantikan kalau bahasa Indonesia restate, ataupun diulang kembali. Jadi soal ini maksudnya si penjawab soal tolong cari pilihan jawaban yang bisa menyampaikan ide yang sama dengan soal yang di atas. Kalau kalimat simpelnya, coba buat kalimat baru dari kalimat soal yang di atas. Nah, itu restated. Jadi tulis kembali kalau bahasa Indonesia, tulis kembali atau utarakan kembali. Nah, karena sudah ada keyword restated, itu soal yang berkaitan dengan sinonim dia. Berkaitan dengan sinonim satu, ini sudah kakak buat. Nah, kalau cara menjawab soal restating sentence, nah, kalau bahasa Indonesia, cara menjawab soal kalimat-kalimat yang membuat kalimat sinonim. Pertama, tentukan kalimat soal aktif atau pasif. Nah, itu cara pertama. Kalimat soalnya kalimat aktif atau pasif. Nah, di sekolah ataupun waktu belajar dulu kan, kalau aktif kan kalimat ada subjek, kemudian nanti ada verb, minimal ada objek atau pelengkap. Kalau pasif berarti objeknya dibawa ke depan, kemudian ada kata bantu, ada verb 3, kata-kata ada by ya, oleh, kemudian ada subjek. Nah, berarti kan adik-adik, tips pertama, tentukan kalimat soalnya aktif atau pasif. Coba kita lihat di sini ya. Kalimatnya dikatakan, eating more fresh fruit and vegetables is a great way to get immune boosting benefit from vitamin C and other phytonutrients found in fresh raw food. Nah, walaupun adik-adik tidak tahu arti, nah, jangan pesimis. Tetap harus istilahnya kan, buang pikiran, aduh gimana nih tidak tahu arti. Buang saja pikiran itu, tapi adik-adik lihat saja misalnya eating more fresh food and vegetable. Berarti ini pasti subjek. Walaupun adik-adik hanya tahu misalnya eating, makan. Oh, makan fruit kan pasti tahu kan?
makan fresh lagi pasti tahu fresh. Makan buah-buahan yang segar dan vegetable sayur-sayuran adalah cara yang great, yang bagus untuk mendapatkan penambahan penambahan imun yang manfaatnya berasal dari vitamin C dan nutrisi lainnya yang ditemukan dari makanan mentah yang segar. Nah, kalau adik-adik lihat kan pasti di sini, oh ini subjek nih, kemudian dia katakan adalah, kemudian dia kalimat pelengkapnya. Berarti kan ini aktif adik-adik kan? Kalau pasif kan pasti ada kata-kata makanan disajikan, kalau kita artikan disajikan oleh misalnya oleh chef di restoran, misalnya itu yang kalimat simpel. Karena itu dia kita artikan tadi kan kalimat aktif dia. Nah, jadi kan tadi di tips pertama tentukan kalimat soal, apa kalimatnya aktif atau pasif. Kan dalam 1 menit 30 detik kan harus cepat nih. Ini aktif nih. Nah, berarti udah dapat aktif. Selanjutnya, tips kedua, merubah kalimat aktif tadi menjadi pasif. Nah, misalnya ada juga misalnya soal kan pasif, misalnya dapat soalnya pasif, berarti otomatis adik-adik harus merubah dari kalimat pasif menjadi aktif. Jadi sesuaikan saja. Kalau di soal dia aktif, kalimat aktif, berarti adik-adik harus pilih pilihan jawaban yang pasif. Kalau dapat kalimat soalnya pasif, berarti adik-adik pilih pilihan jawaban yang aktif. Nah, berarti gini, baru nanti cari sinonim. Nah, kalau sinonim ini untuk peserta tes yang banyak kosakata. Nah, itu yang agak susah untuk orang-orang yang susah kosakata. Nah, kalau orang-orang yang susah kosakata, masih minim kosakata, berarti sampai step kedua aja. Nah, kalau step ketiga ini, langkah ketiga ini untuk orang-orang penambahan. Istilahnya kan mempertegas jawaban. Jadi bisa juga cari sinonim dari kata-kata yang ada di kalimat soal dengan kalimat yang ada di pilihan jawaban. Nah, itu kalau untuk mempertegas. Nah, kalau hanya misalnya kita sampai step 2, langkah 2 aja, berarti kan adik-adik gini aja. Karena ini kalimat aktif, berarti di pikiran adik-adik harus cari kalimat pasif. Oke, kita lihat di pilihan A. Veggies and fresh fruit contain important content than any other raw food. Nah, jadi langsung aja adik. Berarti ini pasti ini subjek ini. Karena ada kata-kata fresh fruit. Konten ini pasti kata kerja. Kan? Logika berpikir nih. Important content, ini pasti ini objek. Walaupun adik-adik nggak tahu arti, minimal adik sudah istilahnya menerka, guessing kalau kita bahasa Inggris. Menerka kemungkinan pilihan A ini masih aktif. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya ini kan veggies kan vegetable, berarti kan sayur-sayuran dan buah-buahan segar, berisi bahan-bahan yang penting dibandingkan bahan makanan yang mentah lainnya. Itu kalau kita artikan. Tapi kalau misalnya susah hati, ambil saja yang tadi, oh ini subjek. Kan seperti bahasa Indonesia, Adik. Subjek, predikat, verb kan, objek. Oh berarti ini kalimat aktif. Berarti kemungkinan bukan jawaban. Langsung kita lihat B. The content of the vitamin C and phytonutrients are very beneficial to elevate fruits and veggie substances. Berarti di sini kan, ini kalau kita lihat content of vitamin C and ini kata sambung phytonutrients. Oh berarti ini pasti kemungkinan subjek kan? Karena di awal kalimat adalah, kalau bahasa Indonesia kan are kan adalah very beneficial. Ini pasti kata sifat ini. Kan seperti kalau bahasa Indonesia kan bahasa Inggris very beautiful, very handsome. Di depan very itu pasti sifat. Nah, ini pasti sifat. Berarti ini kalimat aktif ini karena pasti dikatakan bla 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 vitamin C. Sangat titik-titik.
Berarti ini kalimat aktif, tidak mungkin kalimat pasif, pasti aktif. Nah, di pikiran kita misalnya. Kalau arti kan isi dari vitamin C dan nutrisi lainnya adalah sangat bermanfaat. Beneficial itu bermanfaat. Bermanfaat untuk meningkatkan makanan, substance ini bahan-bahannya, makanan dan sayur-sayuran. Berarti ini aktif. Langsung ke C. A great way to be healthy is solely by eating fresh fruit and vegetable as their content are perfect for human's body. Nah, berarti langsung tipsnya kan pernah di sekolah ada kata-kata by kan? By ini kan bahasa Indonesia kan oleh titik-titik. Kalau di bahasa Indonesia mobil diperbaiki oleh ayah. Itu kan kalimat simpel. Nah, berarti kan mobil diperbaiki oleh ayah. Berarti pasif ini. Kalau tidak tahu arti, berarti ini pasti pasif ini. Dengan cara. Kemudian ada is solely. Solely ini benar-benar. Berarti cara menjadi sehat benar-benar dengan makan makanan yang fresh, makanan buah-buahan yang segar dan sayur-sayuran sebagai cara untuk konten isi are perfect, sempurna untuk tubuh manusia. Berarti ini kemungkinan kita simpanlah ini ke pasif. Nah, kita simpan. Taking some fresh fruit and vegetable is only demanded way to get immune boosting. Berarti makan makanan yang sehat, kemudian vegetable, buah-buahan, hanya cara demanded, berarti cara-cara yang untuk mempertahankan imun. Berarti ini aktif kan? Tidak ada kata-kata by, kemudian tidak ada awal verb 3 di sini. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, yang terakhir di sini, consuming fruits and veggies is a recommended way to improve body immune to their content of vitamin C and phytonutrients. Berarti mengkonsumsi makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran adalah cara yang direkomendasikan. Nah, direkomendasikan untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, kalau kakak kan ambil aja kata-kata tadi by 1 di sini, kemudian recommended kan verb 3, cara-cara yang direkomendasikan. Berarti kan kemungkinan C atau E. Kan tadi kan merubah. Berarti tips kedua kan sudah kita laksanakan. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, biasanya kan si pembuat soal kan dia sediakan 2 mendekati jawaban. Berarti simpan C atau E. Langsung lihat di sini. Karena ada cerita tadi, makan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran adalah cara yang bagus untuk meningkatkan imun yang ditemukan dari vitamin C ataupun makanan mentah lainnya. Itu kan temanya, idenya. Langsung kita tadi yang C, dia hanya dikatakan betul dia makan makanan yang sehat tadi kan, fresh fruit sama vegetable. Dia katakan perfect, sempurna. Adakah di kalimat soal ini ada kata-kata perfect? Sempurna, kalau bahasa Indonesia kan idenya dengan fruit, dengan buah-buahan dan vegetable itu sempurna untuk badan. Sedangkan di statement soal tidak ada dia klaim itu sempurna. Sempurna itu berarti kan tidak perlu makanan lain. Tidak perlu lagi susu, tidak perlu lagi karbohidrat. Nah, itu kalau logika berpikir. Nah, berarti kan kita simpan dulu sih. Kalau I dia katakan konsumsi makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran cara yang direkomendasikan untuk meningkatkan imun karena berisi, due to artinya karena berisi vitamin C dan phytonutrients. Berarti kan sama idenya dengan yang tadi kita baca. Berarti kan kemungkinan E. Kalau mau mempertegas lagi, ini kan kakak udah garis-garis biru. Ini garis-garis biru ini adalah sinonimnya. Jadi vegetable sinonim sama veggies. Kemudian great way sinonim sama recommended way. Nah, cara yang bagus, cara yang direkomendasikan itu sinonim. Kemudian
improve, meningkatkan, sinonim sama boosting, meningkatkan. Kemudian content of berisi berarti found, ditemukan di dalam. Ini kalau untuk tahu sinonim. Berarti kan sudah tepat dia. Sudah kita ubah dari kalimat aktif jadi pasif, kemudian ada sinonimnya. Berarti sudah benar. Kalau di C tadi, tidak ada kan sinonim dari perfect, ada tidak sinonim dari perfect di kalimat soal? Nah, tidak ada. Berarti kan tidak restate, kalau bahasa Indonesia tidak diulang kembali di pilihan jawaban. Makanya kita eliminasi C. Jawabannya jadi E. Nah, jadi jawabannya E. Ini baru 2 soal kan adik-adik? Berarti 1 soal itu kalau kita belajar, ini kan hari ini kalau udah dapat 2 tipsnya. Jadi tinggal belajar tipe soal yang lain. Jadi seperti itu caranya. Jadi tidak membuang waktu. Kan tidak perlu kita baca full teks di situ, ataupun tidak perlu kita artikan per kata-kata. Tapi adik hanya buat ini kalimat aktif jadi pasif. Kemudian yang kedua, setelah ketemu model-model kalimat pasif, ada kata-kata by, ada kata verb 3, kemudian adik cari-cari sinonimnya. Baru dapat I. Kalau bahasa Indonesia. Nah, untuk soal nomor 2, kira-kira ada pertanyaan? Apa ada istilahnya komentar lah. Ada? Ini 4 orang. 3 orang. Clear ya? Ini yang bertahan kan Dani sama Dwi Anggra ini ya. Kalau clear, berarti tipe 2 soal sudah tahu. Tinggal adik nanti kan dapat soal lain yang berkaitan mirip-mirip seperti ini, langsung aplikasikan tips-tips tadi yang ini. Susah kembali. Sebentar ya. Jadi aplikasikan tips yang ini tadi. Nah ini. Jadi yang ini sebenarnya yang perlu kan, karena kan waktu di waktu istilahnya ujian, kan pasti teksnya berbeda lagi. Pasti bukan tentang vitamin C. Berarti kan aplikasikan saja tips-tips yang tadi kakak kasih tahu. Jadi buat dulu kalimat pasif, kemudian nanti cari pilihan jawaban yang ada pasif dengan tipe-tipe yang ada kata-kata by dan kata-kata yang verb 3. Baru nanti adik tentukan mana di antara kedua pilihan itu yang mendekati jawaban. Atau cari sinonimnya. Oke, ini nanti kita lanjut sini ya. Berarti jawabannya I. Oke. Sekarang yang soal nomor ketiga, di sini nomor 69. It can be concluded from the passage that, nah adik-adik jangan bingung ya, ini bisa nanti buat catatan. Kalau di teks ada kata-kata passage ini sinonim sama teks. Kadang-kadang si pembuat soal kan, dia buat kata kunci yang membuat si peserta tes itu bingung. Apa ini passage? Padahal passage itu sinonim sama teks. Nah, teks kan hal yang lumrah, hal biasa kita dapatkan. Jadi di sini kata kuncinya concluded. Kalau ada soal kata-kata concluded, conclusion, ya kan? Kata-kata concluded berarti itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan disimpulkan. Kalau bahasa Indonesia kalau arti full kalimat itu dapat disimpulkan dari teks bahwa, nah, itu dapat disimpulkan dari teks bahwa, berarti kan otomatis kalau kesimpulan orang-orang awam kan pasti ini harus kita baca nih Kak. Habislah waktu 1 menit 30 detik. Nah, jangan khawatir pada cara cepatnya si pembuat soal tidak
istilahnya dia membuat soal juga ada waktu yang pasti 1 menit 30 detik itu bisa dijawab. Nah, caranya adalah, nah kan tadi kan sudah ada tadi concluded, berarti dia diminta kesimpulan. Nah ini caranya. Sebelum caranya, contoh kalimat soal yang conclusion. Conclusion ini kalau bahasa Indonesia kesimpulan. Yang tadi, what is the conclusion of the text? Kalau bahasa Indonesia, apa kesimpulan dari teks? Ataupun soal yang kedua, bisa juga nanti kalimat soalnya, it can be concluded from the passage that, seperti soal tadi kan, itu dapat disimpulkan dari teks bahwa, nah berarti kan kalau ada kata-kata conclusion, concluded, berarti ini pasti dia tanya tentang kesimpulan. Cara menjawab soal conclusion, kesimpulan, pertama, baca 1 kalimat saja setiap paragraf. Berarti kalau kita balik tadi, ada 3 kalimat kan? Karena 3 paragraf. Bahkan, si peserta tes sudah baca berulang kali tadi kan? Ini kan soal yang ketiga tadi. Udah dibaca, pasti dia bisa kasih kesimpulan. Nah, berarti baca 1 kalimat pada setiap paragraf, kemudian baca 1 kalimat penutup teks. Nah, jadi tambah 1 kalimat penutup teks, berarti 1 kalimat terakhir sebelum titik di akhir paragraf. Ini kan ada 3 paragraf ini. Berarti kalimat penutup ini, in the long term, the more fresh wolf, sampai titik di sini. Baca saja, nanti kan maksud baca bukan baca artikan, baca, ambil kata-kata yang kamu ketahui, langsung buat kesimpulan. Nah, ambil ide, tadi kan, ambil ide dan kesimpulan dari kamu yang kamu baca, sesuaikan dengan pilihan jawaban. Jadi langsung nanti pilihannya jawaban di mana yang cocok. Oke, kalau sudah tahu cara, baru kita praktekkan. Di sini kan, tadi udah kita baca sekali kan, udah berulang kali kita baca. Ini yang ketiga kalinya. Berarti tadi kan sudah kita artikan kan sugar impact di kalimat pertama sampai titik. Kalau kalimat kan dalam bahasa kan sampai titik. Tadi kan sudah kita artikan, berarti pengaruh dari sugar, dari gula untuk gula dapat mempengaruhi sel darah putih kamu dengan cara dia berkompetisi untuk mendapatkan tempat dari sebuah sel, dosel sel tersebut dengan vitamin C. Kemudian paragraf 2, eating more fresh fruit and vegetable is a great way to get immune boosting benefit from vitamin C and other phytonutrients found in the fresh raw food. Udah diulang-ulang tadi kan? Berarti dia makan makanan yang sehat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, bisa meningkatkan vitamin C, dan bisa juga kita makan dengan makanan mentah. Apa itu nutriennya? Nutrisi yang lain. Selain vitamin C, bisa dari makanan-makanan yang mentah. Penutupnya paragraf ketiga, jangan stres jika kamu mendapatkan sesuatu yang susah. Nah, jadi dengan cara kamu istilahnya mengurangi sugar, gula, dan mengisi makanan-makanan yang berwarna hijau, yang fresh. Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Satu lagi tipsnya, kalimat penutup kan tadi, kalimat penutupnya tadi dari titik di sini ya. In the long term, the more fresh whole food you eat, berarti jangka waktu yang lama, long itu kan selain panjang artinya lama. Jadi jangka waktu yang lama, semakin banyak, more artinya banyak kan, semakin banyak makanan yang sehat atau makanan yang fresh, yang segar kamu makan, semakin banyak energi yang kamu dapatkan. The stronger, semakin kuat imun kamu. Nah, jadi semakin kuat imun kamu. Berarti kan kalau disimpulkan di kalimat penutup, semakin banyak kamu makanan yang sehat, yang fresh, yang segar, semakin banyak energi yang kamu dapatkan, dan semakin kuat imun kamu. Oke, kan udah dapat tadi.
Berarti kan 3 paragraf sudah kita baca, kalimat penutup sudah kita simpulkan. Langsung ke pilihan jawaban. It hard to replace sugar. Kalau bahasa Indonesia kan hard. Kan sering kita hard, yang diseringkan easy, hard. Berarti kan easy mudah, hard susah. Kan ada 2 arti dia. Di sini kan konteksnya susah, tidak mungkin keras. Itu susah untuk menggantikan, replace, menggantikan gula dengan buah-buahan segar dan sayur-sayuran untuk dietkan pola makan yang sehat, dietkan pola makan kalau bahasa Indonesia, pola makan untuk sehari-hari. Kan tidak dibicarakan. Tadi kan waktu kita ambil kesimpulannya tidak cerita dia susah untuk menggantikan sugar. Berarti langsung cepat. Oh, tidak mungkin ini A. Tidak cerita dia katakan susah. Langsung ke B. Changing diets with salad for daily menu will strengthen the immune system. Dia bilang kan dengan kita merubah pola makan dengan salad untuk menu sehari-hari dapat memperkuat imun tubuh. Kan dia tidak cerita kita harus ganti salad. Yang ada dia cerita tadi fresh food seperti fruit buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak ada dia diberikan konteks salad. Buah-buahan sama sayur-sayuran tidak mesti salad. Buah-buahan kan bisa dia buah segar langsung kita makan. Salad kan bisa campuran buah dan sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran kan bisa kita buat menjadi seperti makanan berkuah. Tadi kan konteks pembicaraan tidak sesuai dengan teks di atas. Nah, kita eliminasi, kita singkirkan dulu B. Kita lihat C. Vitamins A dan C are the most needed vitamin by our body to avoid sugar addiction. Nah, kalau konteksnya gimana nih? Vitamin A dan vitamin C itu, nah, ada tidak dia katakan itu paling penting, the most needed our body to avoid sugar addiction, untuk mencegah kecanduan gula. Kan tidak cerita dia itu sesuatu yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ini kan the most itu sangat dibutuhkan. Nah, berarti ini kan konteksnya tidak cerita dia. Kemungkinan kita singkirkan sedikit dulu. Kita lihat langsung ke D. Fresh fruit and vegetable can increase vitamin intake to strengthen our immune system. Nah, tadi kan udah dibilang, dari baca kita kan, fresh fruit, kemudian apa tadi, vegetable dapat meningkatkan vitamin untuk memperkuat imun. Tadi kan udah kita baca tadi imun system. Kita simpanlah, ini kemungkinan ini D. Hampir konteksnya hampir sama dengan yang kita baca tadi kan. Ada kata-kata imun, kemudian dia kata-kata fresh fruit sama vegetable, kemudian increase meningkatkan. Sinonim sama boosting, tadi ada kata baca boost, meningkatkan. Kemungkinan D, kita lihat E satu lagi. Vitamin C and sugar both taste sweet, but vitamin C contain nutrient. Dikatakan di sini vitamin C dan gula, keduanya itu rasanya manis. Kan tidak ada kesimpulan dia berikan konteks tentang rasanya manis. Kan sering kita taste itu rasa, sweet itu manis. Tapi vitamin C berisi nutrisi. Jadi tidak ada cerita tentang rasa. Berarti kan langsung deh jawabannya coba kita cek. Ini di sini kan udah kakak buat nih, kita gariskan. Nah, ini yang penting-penting. Jadi tinggal adik kan waktu di soal, waktu hari tes, waktu nanti tes praktis-praktis sendiri kan, ambil saja satu kalimat di awal paragraf, kemudian dalam penutup paragraf juga baca satu kalimat. Insya Allah kalau hanya satu kalimat bisa dijawab itu dalam 1 menit 30 detik. Karena kan dalam 30 detik itu kan kita baca satu kalimat pun nggak sampai juga 30 detik. Anggaplah di sini satu kalimat itu sekitar 10 detik. Ada 3 kalimat, 30 detik.
kemudian tambah satu kalimat di bawah ini, 40 detik. Tinggal nanti lihat pilihan jawaban, sesuaikan. Yang penting kan jangan nervous. Itu kan biasanya orang peserta soal, apalagi kalau soal-soal teks yang panjang kan, jangan stres gara-gara pilihan jawaban tidak tahu arti. Di teks tidak tahu arti. Pasti kan di lingkungan kita sehari-hari kan konteks kalimat bahasa Inggris kan sudah familiar. Walaupun kadang-kadang ada beberapa kosakata yang tidak pernah didapatkan kalau memang tidak mahir dalam bahasa Inggris. Tapi kan secara logika kita berpikir pasti ada satu-satu kata yang familiar, yang pernah dibaca. Nah, keseharian kan pasti kita berkecimpung dengan bahasa Inggris, walaupun kita bukan jurusan bahasa kan. Pasti ada kita baca di istilahnya di internet ataupun di website pasti menggunakan bahasa Inggris. Bahkan instruksi elektronik kan sekarang pakai menggunakan bahasa Inggris. Laptop pasti bahasa Inggris. Pasti kita sudah kenal bahasa Inggris. Tinggal latihan saja. Makanya bahasa itu kan ala bisa karena terbiasa. Terbiasa kita sehari, jadi kan adik-adik kan kakak kasih tips, sehari minimal 1 teks saja. Kalau 1 teks kan maksimal ke 5 soal, minimal 3 soal. Sehari 5 soal, sehari 5 soal, itu minimal. Insya Allah sudah terbiasa. Hari ini kita duduk saja selama 1 jam 30 menit, sudah dapat berapa soal tadi? 3. Ini mau jalan ke 4. Nah, sehari seperti ini kan sudah dapat ini kosakata baru. Makanya istilahnya tidak ada yang instan, memang harus kita perlu latihan. Latihan pun satu lagi motivasi, kadang-kadang ada istilahnya kan belajar itu karena paksaan juga perlu. Karena kita ada di kursus, berarti kita terpaksa untuk belajar kan, terpaksa hal positif. Terpaksa untuk membuka soal-soal. Nah, kadang ada tipe orang kan tidak inisiatif sendiri membuka, harus dengan dengan kursus baru dia buka soal. Nah, itu kalau motivasi di luar. Makanya perlu ada teman belajar ataupun pemandu misalnya yang memandu kita untuk menjawab soal. Nah, biasanya itu lebih mengingat. Kalau belajar sendiri kan berarti harus ekstra dia 2 kali lipat. Selain dia harus memahami, kemudian dia harus tahu cara jawab. Oke, ini kan 60 soal ketiga tadi. Kira-kira ada pertanyaan tentang conclusion? Ini D tadi ya, jawabannya D. Mungkin 1 soal lagi nih. Clear ya, 69. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan lah ketika menjawab soal. Oke, ini kan kakak ambil 1 lagi nih. Ini kan teksnya sebenarnya. Nah, 1 teks tadi, ini kan soal asli UTBK nih. Ini hanya 3 soal. Coba bayangkan, dengan teks ada 3 paragraf, hanya 3 soal ditanyakan. Ini kan dari 6 berapa tadi? 67, 68, 69. Berarti kita ambil 1 lagi lah, biar ada kosakata baru ya. Ini teksnya sebentar kakak tarik. Nah, teksnya ini yang paling sering ini. What is the topic of the passage? Tadi kan sudah kakak bilang passage kan sinonim sama teks. Berarti ini topik. Kalau bahasa Indonesia kan topik berarti ide pokok. What is the topic of the passage? Topik apa bahasa Indonesia? Apa topik dari teks ini? Teks tersebut yang di atas. Nah, kalau yang topik itu beda ya. Jadi adik-adik, kalau bahasa Indonesia kan deduktif induktif, ya kan? Di awal dan di akhir. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dia di kalimat pertama setiap paragraf. Bentar ya. Nah,
Nah, jadi cara menjawab soal untuk yang berkaitan dengan ide pokok, ideas of the passage, baca satu kalimat pada setiap paragraf. Nah, jadi adik kan jangan aplikasikan seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan deduktif, induktif, awal akhir adik baca kan. Kalau di bahasa Inggris, baca satu kalimat saja setiap paragraf, tetapi tidak usah kita artikan, karena kan kita berpacu sama waktu. Berarti kosakata yang kamu ketahui, gabungkan, buatlah satu ide. Nah, jadi baca satu kalimat setiap paragraf, kemudian baca kalimat penjelas saja sekilas saja. Nah, jadi kalimat penjelas kalau di bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, kalau di bahasa Inggris kalimat penjelas itu setelah kalimat di awal paragraf. Jadi sekilas saja baca. Kalau di bahasa Inggris namanya scanning. Lihat sekilas kosakata yang kamu ketahui, kemudian langsung ambil idenya dan kesimpulan, sesuaikan dengan pilihan jawaban. Nah, itu kalau yang ide pokok. Kalau soalnya gini biasanya, the text mainly discusses about, nah, jadi kalau ada kata-kata the text mainly discusses about, what is the main idea of the paragraph? Kadang-kadang dia tanyakan, kalau dia tanya hanya paragraf 2, berarti tidak usah baca paragraf 1. Makanya adik-adik kan baca dulu kalimat soal. Kalau kalimat soal dia tanyakan hanya paragraf 2, berarti kan habis waktu kamu baca lagi dari awal. Jadi baca saja paragraf 2. Makanya kalau di literasi bahasa Inggris ini, baca dulu soal, apa ya diminta soal. Kalau diminta soal itu hanya paragraf 2, berarti adik-adik hanya perlu baca satu kalimat di paragraf 2. Kemudian baca kalimat penjelas sekilas. Baru nanti di pilihan jawaban lihat konteks yang ada di pikiran adik idenya, sesuaikan dengan pilihan jawaban. Satu lagi, what is the topic? Yang tadi sesuai dengan soal tadi kan, what is the topic of the text above? Apa topik dari teks di atas? Coba kita praktis ya. Ini tipsnya sudah kita udah tahu lah kita kan. Baca satu kalimat, kalimat penjelasnya, ambil kesimpulan, sesuaikan dengan pilihan. Oke. Nah, jadi memang gini, mindset kita berpikir, jangan malas membaca. Memang literasi, kenapa ada soal UTBK literasi, memang harus gerak mata kita membaca, otak kita berpikir kosakata, kita ambil kesimpulan. Nah, jadi langsung di sini ya, an open office in open plan work environment where there are no closed office rooms are walled cubicle from employees. Sampai titik kan? Satu kalimat langsung titik. Berarti adik-adik kan langsung gini. Office kan sudah tahu artinya. Ini kantor, open kan terbuka. Berarti office yang terbuka, maksud terbuka ini berarti istilahnya tidak ada ruang khusus-khusus. Jadi kantor yang terbuka adalah environment, lingkungan. Berarti lingkungan kerja yang rencananya dia membuka, tidak ada di sekat-sekat ruang. Where, di mana tidak ada room, ruang kan, ruangan kantor yang tertutup. Jadi tidak ada ruangan kantor yang tertutup atau cubicles. Cubicles ini ada istilahnya ruang-ruang kecil. Ruang-ruang kecil yang berdinding. Wall kan sering kita wallpaper, wall dinding. Jadi tidak ada ruang-ruang kecil yang dia batasi dengan tembok untuk employees kan pekerja. Berarti ini kan langsung kita simpulkan. Oh, berarti ini tentang kantor istilahnya tidak disekat-sekat. Oke, berarti paragraf 1 cerita tentang open office. Nah, open office berarti tidak ada ruang-ruang yang disekat. Nah, langsung paragraf 2. Disadvantage. Itu ingat ya, disadvantage itu advantage keuntungan. Berarti tidak, berarti kerugian. Nah, kerugian. Apa kerugian dari tipe open office? Nah, dia katakan, jadi kan yang negatifnya nih, hal-hal yang rugi ketika kita ada open office, yaitu noise. Noise itu artinya keributan.
keributan yang mana can prevent employee from working productively. Bisa mencegah si pekerja dari bekerja secara produktif. Produktif itu yang istilahnya produk kan menghasilkan. Produktif berarti sesuai dengan job desk-nya. Jadi bekerja secara produktif, menghasilkan apa yang sesuai dengan perusahaannya. Berarti kan dia cerita paragraf 2, kerugian ataupun tidak bermanfaat dari apa kekurangannya dari open office, yaitu keributan. Nah, itu saja dia ambil kesimpulan. Oh, berarti negatifnya dari open office itu keributan, yang mana bisa si pekerja itu tidak bekerja secara produktif. Nah, kemudian paragraf 3, tidak seperti open office. Nah, berarti dia cari kebalikan ini. Ini kan objektif dia. Tidak seperti open office, kalau close office, close kan tertutup. Kalau close office, dia bisa membantu meminimalisir distraction, itu gangguan. Nah, jadi bisa meminimalisir gangguan dari mana? Nah, dari pekerja-pekerja bekerja lebih baik dia dan memproduksi hasil yang berkualitas. Berarti dia ceritalah kalau close office itu bisa meminimalisir gangguan-gangguan. Karena kan kalau dia ada ruangan kan tidak bergabung antara si pekerja lain dengan pekerja bersebelah. Kalau yang open kan berarti rame-rame dalam satu ruang. Nah, berarti dia ceritalah berkebalikannya. Kalau close office, bisalah dia mencegah dari gangguan pekerja lainnya. Nah, boleh juga nanti kan, tadi kan ada tips baca sikit-sikit di kalimat penjelas. Oh, berarti ini para kalimat penjelas di paragraf 2 dikatakan, oh ini tentang yang terbuka ini kan. Kalau kita bahas security, dia bisa increase security kan keamanan. Reduce level concentration, bisa mencegah istilahnya level konsentrasi, berarti hal-hal positif lah. Nah, paragraf terakhir, a study found that employee working out cubicles had highest rate of unhappiness with their work setup. Nah, sampai titik di sini. Berarti penelitian, study ini artinya penelitian. Jadi study itu ada dua arti, study belajar, study penelitian. Jadi penelitian menemukan bahwa si pekerja yang bekerja dalam cubicles di ruangan-ruangan kecil, dia meningkatnya ketidaksenangan, berarti unhappy. Happy kan senang. Kalau dia awalan berarti tidak senang dengan kerjanya. Berarti kan sudah ada hasil riset bahwa orang yang bekerja di dalam ruang tertutup itu bisa meningkatnya ketidaksenangan, berarti membuat dia stres. Berarti ini kan sudah ada kesimpulan. Berarti di sini, di teks ini, kan di otak kita berpikir, di teks ini berarti kalau open office ini dia terbuka, ada kerugiannya juga, kayak itu kan? Ada kerugian juga dari open office. Kelebihannya juga ada, di sini dia bilang kan, unlike on-office, close, dia bandingkan juga close office juga bisa, dia ada kelebihan dan kekurangan. Nah, langsung kita ke pilihan jawabannya. Nah, A. Open office allows worker to better communication and solidarity teamwork. Nah, tadi kan dia bilang kan ada plus, ada minus. Apakah betul si kantor yang terbuka itu bisa meningkatkan pekerja untuk bisa berkomunikasi lebih baik dan teamwork? Teamwork itu kalau bahasa Indonesia kerjasama yang baik. Solitary istilahnya per individu. Jadi kalau bahasa Indonesia kerjasama dalam individu. Nah, individunya banyak berarti. Nah, betul tidak? Nah, jadi kita cek langsung. Tadi kan sudah kita baca ada kelebihan dan kekurangan. Tadi kan di open kan. Coba sebentar kan ada
di open office kan di paragraf 1. Tadi kan dia bilang kan apa ya kelebihannya? Di sini ada dibilang di paragraf 1 setelah pembuka usually employee work in the same rooms, di ruang yang sama, seated along huge desks, duduk dengan desk kan meja yang besar, jadi kan kayak meja rapat ya, meja rapat, meja besar, besok poised close together, close artinya dekat, close selain tutup artinya dekat, jadi dekat bersama-sama. Jadi jika perusahaan ingin kolaboratif kan kerjasama. Nah, jadi dia bisa meningkatkan kerjasama, sosialnya, energetic environment. Ini kelebihannya. Ini kan kalau di kalimat penjelas. Nah, berarti kan open office selain bisa ribut, itu kekurangan ribut. Satu lagi dia bisa kolaboratif kerjasama. Itu kelebihannya. Berarti kan kita simpan dulu. Karena kan hampir sama dengan yang tadi dia bilang bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Ini kan sinonim. Sosial, energetic environment. Sosial kan, kalau bahasa Indonesia kan sosial kan bersosialisasi. Bersosialisasi berarti kan dia berkomunikasi. Kalau berkomunikasi kan sinonim sama yang A. Communication, teamwork, kerjasama kan sinonim sama kolaboratif. Kolaborasi. Tapi kita simpan dulu. Kemungkinan ada yang lebih benar lagi jawaban. Kita lihat B. Close office, kantor yang tertutup, decrease. Ingat adik-adik, ini kan harus ada ingat-ingat. Kalau decrease itu berkurang, itu selalu muncul di soal. Decrease, kalau bahasa Indonesia decrease mengurangi. Kalau increase naik. Ingat ya, increase naik, decrease turun. Kalau bahasa Indonesia berarti kantor yang tertutup itu mengurangi level tingkat dari konsentrasi pekerja karena keamanannya komplit, lengkap. Ada nggak dibilang tadi, kalau kantor yang tertutup itu mengurangi konsentrasi? Salah kan? Yang mengurangi konsentrasi tadi kita bacakan, yang open, yang terbuka besar, yang mengurangi konsentrasi karena rame-rame. Sedangkan ini bertolak belakang, dia bilang close-nya yang berkurang level konsentrasi. Seharusnya kan increase, meningkat. Meningkat konsentrasi. Ini kan bertolak belakang. Tapi kita simpan dulu. Berarti ini kemungkinan bukan nih B. C. Both close and open office. Keduanya, ingat ya, both ini artinya keduanya. Keduanya baik dari yang tertutup maupun yang terbuka, encourage, meningkatkan. Ingat ya, encourage itu meningkatkan produktivitas bekerja melalui lingkungan yang berbeda. Tadi yang productivity kan sudah baca kita tadi. Siapa yang meningkat productivity? Ini kan productively di paragraf 2. Siapa? Ini yang disadvantage. Berarti kan yang negatif dari open kan berkurang dia produktifnya. Sedangkan di sini dia bilang si open juga bisa meningkat. Padahal kan yang close, yang tertutup yang meningkat produktivitas. Yang terbuka yang berkebalikan. Di sini kan terbuka, open office, yang is no noise. Gara-gara keributan dia dapat mencegah, bisa mengurangi orang-orang si pekerja dari bekerja secara produktif. Sedangkan di paragraf 2 dia berkurang produktifnya. Sedangkan di pilihan C meningkat. Nah, ini kan open office meningkat produktivitas, kan bertolak belakang. Berarti C bukan jawaban ini. Kita lihat D ya. Close and open office require quiet rooms to boost concentration to be a better quality job. Dia katakan kan kantor yang tertutup dan terbuka membutuhkan ruang yang sepi, quiet itu sepi. Sedangkan tadi kan si open kan tidak sepi di paragraf 2, the noise, keributan. Sedangkan di pilihan D, kenapa dia quiet? Kan bertolak belakang. Ini open, dia bilang open require quiet. Bahasa Indonesia, kantor yang terbuka itu membutuhkan ruang yang sepi.
Nah, berarti kan salah ini di bertolak belakang di paragraf kedua. Nah, kita lihat satu lagi E. It's hard, itu susah untuk mensupervisi. Jadi memandu semua pekerja, baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka, lingkungan kantornya, karena personality, istilahnya kepribadian yang berbeda. Nah, di E ini tidak diceritakan tentang kepribadian. Karena kan tidak hanya cerita tentang lingkungan, apakah dia bisa berkolaborasi, kerjasama, ya kan? Tidak ada cerita tentang kepribadian si pekerja tadi. Nah, tidak ada keyword. Kalau bahasa Indonesia, tidak ada kata kunci tentang personality yang kita baca tadi kan? Berarti jawabannya A. Coba kita cek. Nah, ini yang kakak garis-garis ini ya. Yang biru-biru ini caranya. Bacaan ini di sini sedikit. Kemudian A. Jadi jawabannya A ya. Jadi adik-adik ini kata-kata kerja ini yang sering masuk ya. Ingat ya. Arouse ini meningkat. Decrease ini mengurangi. Encourage ini meningkat. Ini kata kerja yang sering muncul ini. Require itu meminta. Ini selalu ada. Jadi kata kerja istilahnya yang langganan di soal UTBK. Dari bertahun-tahun sampai sekarang. Nah, itu ingat. Arouse. Mungkin nanti adik buat catatan kecil. Arouse artinya meningkat. Decrease artinya berkurang. Kalau awalan increase, kan ada pernah IN tambah CREASE. Itu increase, itu meningkat. Encourage, mengajak, ataupun meningkatkan. Itu sering sekali kata kerjanya. Oke. Ya, kita kembali dulu. Sudah habis. Nah, ini link ini. Jadi ini kakak sudah buat link mana ya tadi? Sebentar. Linknya ini kan. Link soalnya sudah ada. Jadi kakak share. Belajar lagi ya. Nah, di chat ya. Nah, coba lihat di link chat. Itu kan sudah kakak share Google Drive. Nanti bisa di-download soal yang kita bahas hari ini. Ya. Jadi kunci jawabannya tadi kan sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi oke. Any questions? Ada pertanyaan adik-adik yang bertahan ini? Dani ini kakak cewek atau cowok ini? Sama Yunita Prilia, satu lagi seharusnya masih ada. Tidak keluar. Any question sebelum Kak Wanda menutup? Clear ya? Jadi ini untuk istilah kelas awal ya. Jadi seperti ini. Tapi kan kalau yang memang istilahnya kita udah kelas yang ada beberapa, biasanya kita terinisiatif. Pasti kita akan, nanti adik-adik bisa memberikan soal. Misalnya, Kak, ini udah saya baca soalnya kan tidak paham. Bisa nanti adik share. Adik share, adik kirim sama Kak Wanda, misalnya kan, kenapa ya soal ini jawabannya ini? Nah, bisa kita discuss, kita diskusi di kelas kita virtual. Nah, biasanya kita kan lebih ingat kan ketika kita jawab dulu soalnya. Kita jawab dulu soal kenapa ya jawabannya ini, kenapa bukan yang ini. Biasanya lebih mengingat itu. Begitu adik-adik. Kak Wanda? Gimana? Oke, Kak Mo. Makasih banyak ya waktunya untuk malam ini. Semoga ilmunya nih Dani, ini calon-calon lulus UTBK nih, dia bertahan sampai akhir ya. Ya, jadi sekian aja Kak malam ini. Makasih banyak atas waktunya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bergabung malam ini. Nah, insya Allah kita jumpa lagi besok sekalian penutupan kelas free kita. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya kalau ada kesalahan kesilapan, nanti bisa belajar lagi, ini sudah dikasih link, nanti baca-baca lagi, itu kan contoh-contohnya. Oke, izin left ya, Ya, baik Kak. Terima kasih Kak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.